Baik, selamat pagi mitra NASA dimanapun berada. Mitra NASA yang ada di daerah barat, timur, tengah, maupun yang ada di luar Indonesia. Bertemu kembali bersama kami, tim TS NASA, tim TS PT Natural Nusantara yang insya Allah akan selalu membersamai teman-teman semuanya untuk bertumbuh. Nah, baik itu bertukar informasi maupun kita sharing bersama. Dan insya Allah kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tema yang berkaitan dengan pakan ternak. Nah, jadi teman-teman dimanapun berada, tidak terasa memang sebentar lagi Hari Raya Idul Adha. Budaya kita yaitu menyembelih hewan kurban, hewan ternak. Dimana hewan kurban itu otomatis adalah hewan ruminansia. Nah, jadi nanti kita juga akan kupas. Hewan kurban, mindset kita sudah ke hewan ruminansia. Ruminansia itu siapa? Ruminansia itu hewan pemamah biak, yaitu hewan pemakan rumput. Nah, ruminansia, ruminan. Sehingga kalau kita berbicara hewan kurban, berarti kita berbicara hewan ruminansia. Ruminansia itu apa saja hewannya? Nah, hewannya itu ternyata ada banyak sekali. Bukan cuma sapi, tetapi juga ada kambing, domba, kerbau. Nah, itu termasuk hewan ruminansia. Nah, sehingga nanti juga akan kita kupas berkaitan dengan hewan-hewan tersebut. Kemudian, kalau mindset kita hewan ruminansia, berarti kita masuk ke pakan hijauan atau rumput. Nah, jadi tadi kalau hewan kurban berarti hewan ruminansia. Kalau hewan ruminansia berarti pemakan hijauan, yaitu rumput. Nanti juga tidak jauh-jauh kita akan membahas rumput atau hijauan, pakan yang berkualitas sehingga target dari pemenuhan produksi kita bisa tercapai. Sehingga nanti kawan-kawan yang mengharapkan bobot ternaknya cepat, kemudian trik tips bagaimana cara meningkatkan melalui pakan, itu nanti juga akan kita kupas pada kesempatan pagi hari ini. Insya Allah kita akan kupas pada kesempatan pagi hari ini. Sebelum itu kita lihat sedikit presensinya. Sudah kurang lebih hampir 100 orang, alhamdulillah, dari berbagai daerah, bahkan dari luar pun ada. Ini merupakan salah satu uji coba juga dari kami menggunakan langsung menggunakan screen layar. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di sini, ini ada PowerPoint-nya, ditambah juga ada layarnya. Baik, pakan untuk penggemukan ternak. Target panen Idul Adha tidak terasa ya, memang kurang lebih sekitar 2-3 minggu lagi kita akan sampai kepada Idul Adha. Otomatis kita harus menyiapkan hewan kurban yang berkualitas. Nah, nanti juga akan kita kupas. Lanjut teman-teman dimanapun berada. Tadi sedikit sudah saya kupas bahwasanya memang kalau kita berbicara Idul Adha berbicara hewan ruminansia. Berbicara hewan ruminansia berbicara tentang pakan hijauan atau rumput. Nah, ternyata bukan cuma rumput untuk meningkatkan nutrisinya, tetapi juga ada yang lain. Nah, sehingga pada kesempatan hari ini kita tidak membahas hewan selain hewan yang tidak dilakukan untuk hewan kurban. Tidak membahas ayam. Karena ayam nggak bisa untuk kurban. Nah, karena kita juga tidak bisa membahas bebek ataupun hewan-hewan lainnya, unggas. Nanti kalau kita ada diskusi tidak apa-apa. Nah, tetapi pada kesempatan pagi hari ini kita lebih khusus membahas hewan-hewan ruminansia atau hewan pemamah biak, hewan yang memakan hijauan, rumput. Nah, sehingga teman-teman perlu ketahui bahwasanya hewan ternak itu pasti membutuhkan yang namanya pakan. Nah, ini saya ganti slide-nya dulu. Nah, ini kita harus satukan persepsi dulu. Nah, next, teman-teman kita bisa lihat di layar bahwasannya sudah ganti belum ya slide-nya ya? Sudah ya. Nah, apa itu bahan pakan? Nah, ini perlu kita samakan persepsi dulu. Apa itu bahan pakan sebetulnya? Nah, ternyata bahan pakan adalah segala sesuatu yang dapat dimakan. Nah, jadi kalau teman-teman
tahu kayu, pohon, itu kan nggak bisa dimakan, berarti langsung itu bukan bahan pakan. Kemudian yang kedua, bukan cuman hanya bisa dimakan, tetapi juga bisa dicerna. Nah, plastik bisa dimakan tidak? Bisa. Kemudian kertas bisa dimakan, tetapi bisa nggak dia dicerna oleh tubuh ternak? Ternyata tidak bisa. Berarti itu bukan masuk golongan ke pakan, sehingga dia bisa dimakan tapi tidak bisa dicerna. Kemudian selanjutnya tidak mengganggu kesehatan. Nah, ini lagi lebih spesifik. Ketika sudah mampu dimakan, kemudian bisa dicerna sedikit, sebagian atau seluruhnya, dan juga harapannya tidak mengganggu kesehatan. Karena apa? Banyak sekali yang bisa dimakan oleh ternak, tetapi seringkali itu bisa menimbulkan penyakit, sehingga itu bukan masuk ke golongan yang pakan. Kemudian yang terakhir adalah bermanfaat. Nah, jadi pakan itu adalah sesuatu bahan yang dapat dimakan. Percuma kalau kita berikan sesuatu tetapi si ternak tidak suka atau tidak mau makan. Nah, itu percuma, sama sekali tidak bisa kita konsumsi. Kemudian mampu untuk dicerna. Tadi kalau kita berbicara plastik, berbicara bahan-bahan kertas yang mungkin dia tidak bisa dicerna, berarti itu bukan masuk ke dalam golongan pakan. Kemudian tidak mengganggu kesehatan, karena kita tahu bahwa hijauan pakan itu banyak sekali jenisnya. Nah, baik itu yang bisa langsung dimakan atau diolah. Nah, sehingga apakah dia mengganggu kesehatan atau tidak? Kalau tidak mengganggu kesehatan, berarti masuk ke dalam golongan dari pakan ternak. Sehingga dia dapat bermanfaat bagi tubuh ternak. Sehingga pakan itu adalah segala sesuatu yang dapat dimakan, bisa dicerna oleh ternak sebagian atau seluruhnya, dan tidak mengganggu kesehatan serta dapat bermanfaat. Kemudian selanjutnya, nah ini pertanyaan. Kira-kira yang ada di benak pikiran dari orang tersebut. Nah, ini slide-nya sudah pindah belum ya? Nah, ini berarti hewannya makan yang termasuk golongan pakan atau bukan ya? Nah, karena ini banyak sekali kasus seperti ini. Ternyata para penggembala, peternak itu mereka mengembalakan ternaknya itu langsung ke padang, istilah kita adalah TPU, tempat pembuangan umum. Ada juga tempat pembuangan akhir. Kemudian langsung dibiarkan. Kita tidak tahu, hanya ternak saja yang bebas memilih pakan. Ternyata timbullah beberapa kejadian. Ada yang ternaknya makan plastik, ada memakan kaleng-kaleng yang bisa berbahaya. Kemudian limbah-limbah yang mungkin itu menjadikan segala sesuatu menjadi tidak baik bagi tubuhnya. Sehingga efek lainnya adalah banyak sekali hasil publikasi atau penelitian daging-daging ternak yang mengkonsumsi pakan seperti ini ternyata banyak mengandung logam berat atau banyak mengandung zat-zat yang berbahaya, sehingga hal ini yang membuat hewan kita menjadi kurang baik. Apalagi digunakan untuk hewan kurban, dia mungkin halal tetapi tidak thayyib, tidak baik. Nah, kasihan yang menerima dagingnya karena dagingnya menjadi menurun kualitasnya. Sehingga yang perlu kita ketahui bahwasanya memang ada beberapa bagian atau klasifikasi bahan pakan. Nah, ini seperti kita ketahui, ini yang pertama ada yang namanya sumber serat. Nah, ini yang harus ada di dalam pakan. Pertama, apa yang harus ada di dalam pakan? Pertama adalah sumber serat. Kita tidak bisa jauh-jauh dari habitat aslinya, dari kodratnya. Karena apa? Tadi hewan ruminansia itu harus memakan rumput atau hijauan. Nah, ini pernah kasus atau pernah juga diuji cobakan memang pada tahun 80-an, 90-an kita hanya memberikan meat bone meal atau tepung tulang, tepung daging. Nah, itu berbahaya sehingga dapat menyebabkan terjadi kelainan di otaknya, sehingga si sapinya itu akhirnya timbul yang namanya penyakit sapi gila. Nah, itu tahun 80-an sempat terjadi. Nah, sehingga kita harus membutuhkan sumber serat. Sumber serat
Caranya dilihat dari kandungan sumber seratnya. Serat kasar, SK ini adalah serat kasar, itu lebih dari 18%. Apa contohnya? Yaitu rumput-rumputan, rumput gajah, rumput kolonjono, kemudian rumput raja, dan lain sebagainya. Kalau yang dari dedaunan atau gamal atau legium, itu dari turi, daun turi, lamtoro, dan lain sebagainya. Contohnya seperti di kiri ini, teman-teman peternak pasti sudah pada mengetahui. Kalau juga kita bisa menggunakan sisa-sisa yang sudah tidak bisa terpakai, itu bisa juga menggunakan jerami padi. Ini sisa dari penggilingan padi, panen padi. Kemudian ada rendeng. Rendeng ini sisa dari kacang tanah, daunnya, atau yang sudah tidak bisa digunakan ketika sudah panen kacang tanah. Nah, jadi sumber serat ini bisa kita temui dengan mudah sehari-hari di lingkungan. Syaratnya adalah serat kasar lebih dari 18%. Nanti kita akan kupas juga kandungan-kandungannya berdasarkan hasil-hasil analisa yang sudah gampang sekali kita sekarang dapatkan di internet maupun melalui buku. Kemudian yang kedua ada sumber energi. Tentu selain serat juga ada energi untuk mendukung tubuhnya, hidupnya. Nah, timbul beberapa pertanyaan. Kenapa orang-orang dulu itu bebas memelihara ternak dimanapun, hanya diumbar saja ternyata hidup dengan sehat? Nah, ternyata jawabannya adalah memang kalau kita ketahui bahwasannya memang rumput alang-alang itu memang juga bagus kualitasnya. Ilalang juga bagus. Yang diterapkan di lapangan itu juga baik. Nah, tetapi sekarang pertanyaannya adalah di mana kita cari lapangan yang luas, yang lebar, yang bisa kita gembalakan. Nah, di mana? Karena memang sekarang sudah sangat sedikit, sangat sempit sekali lahan-lahan untuk penggembalaan. Kemudian perlu yang namanya kelengkapan nutrisi. Nah, karena kalau kita bicara nutrisi, tentu kualitas ataupun target dari pakan kita harus mengandung yang namanya nutrisi ataupun sumber protein minimal 13% jika digunakan untuk ruminansia. Nah, jadi berbeda-beda. Ada yang kalau diunggas di ayam itu paling tidak harus 20%, 22% kadar proteinnya. Sedangkan energinya harus tinggi. Berapa KL? Sedangkan kalau di ruminansia hanya cukup sekitar 13% itu sudah cukup kadar proteinnya. Nah, ternyata rumput yang bebas di luar sana yang biasanya ternak cari itu kualitasnya sudah lumayan baik, sekitar 13%, 12% sudah ada. Tetapi sekarang makin sulit untuk dicari sehingga timbullah beberapa penemuan adanya rumput-rumput yang tinggi-tinggi itu bisa digunakan. Namanya biasanya rumput gajah, rumput raja, bahkan sekarang ada penemuan lagi namanya alfalfa. Nah, ini juga hijauan rumput bisa juga menjadi pakan tunggal apabila kita sudah punya banyak. Nah, jadi biomasnya sudah punya banyak, kita juga bisa gunakan menjadi pakan tunggal karena kadar proteinnya tinggi sekali. Nah, kemudian tadi sumber energi ini ciri-cirinya SK-nya atau serat kasarnya kurang dari 18%. Kemudian protein kasarnya juga kurang dari 20%. Nah, jadi ada perbedaan dari kualitasnya nanti kita golongkan. Kemudian dari contohnya adalah umbi-umbian, biji-bijian padi, jagung, ketela ini memang kadar energinya tinggi. Nah, jadi bukan cuma membutuhkan serat, ternyata ternak juga membutuhkan energi. Kalau kita asalnya dari sisa-sisa, yaitu bisa juga gunakan dedak. Dedak, katul, atau polar, gandum ya. Katulnya gandum itu polar, kemudian onggok. Nah, ini juga bisa gunakan sebagai sumber energi. Kemudian yang biasanya jarang digunakan karena memang harganya mahal. Nah, ini adalah sumber protein. Nah, ini penting sekali bagi hewan ternak apabila ditargetkan untuk penggemukan. Nah, target misalnya sehari naik 1 kilo, ini wajib harus adanya sumber protein. Nah, biasanya disebut juga campurannya adalah konsentrat nantinya. Contohnya adalah bungkil-bungkilan. Oh, itu selalu sisa. Kalau yang utama itu kedelai, kacang tanah. Tapi jarang yang digunakan yang utama. Karena apa? Lebih baik kedelai dijadikan tempe, dijadikan kecap. Nah, jadi jarang. Sehingga banyak sekali yang menggunakan itu sisanya. Bungkil kedelai. Bungkil kedelai adalah sisa dari yang sudah diambil, dikurangi minyaknya. Timbullah bungkil kedelai. Bungkil sawit. Nah, ada juga bungkil inti sawit. Kemudian bungkil kelapa. Nah, itu juga bisa menjadi sumber protein karena ciri-cirinya PK atau protein kasarnya lebih dari 20%. Nah, jadi tadi perbedaannya sumber serat, sumber energi, dan sumber protein. Nah, jadi ini adalah
baru 3. Nanti kita lanjutkan dari klasifikasi bahan pakan yang memang seharusnya ada untuk meningkatkan target bobot badan hewan ternak. Nah, kemudian yang selanjutnya ini adalah sumber mineral. Nah, jadi ini teman-teman sekalian sudah kelihatan. Nah, ini sumber mineral itu juga sangat penting bagi pertumbuhan hewan ternak. Sumber mineral kebutuhannya sedikit, tetapi sangat vital. Nah, jadi walaupun memang kebutuhannya sangat sedikit, tapi sangat vital. Penting. Kalau tidak ada, produksi susu rendah, kemudian pembentukan tulang bisa terganggu, rambut-rambut tidak bagus, pertumbuhan gigi, dan lain sebagainya itu bisa mengganggu dari hewan ternak. Kemudian dari nafsu makannya juga terganggu dari kurangnya mineral, terutama pada proses tumbuh dan bereproduksi. Nah, jadi kalau ternaknya mau kawin, kemudian proses dari pertumbuhan janinnya itu membutuhkan unsur penting yaitu mineral. Kemudian yang selanjutnya ada yang namanya feed additive atau suplemen pakan. Nah, suplemen pakan ini umumnya bisa dicampurkan dalam pakan untuk meningkatkan produksi. Nah, ini bisa dari vitamin, bisa dari unsur mineral dan lain sebagainya yang bisa membantu untuk baik itu probiotik juga bisa termasuk dari feed additive. Banyak sekali contohnya antibiotik, probiotik, fitobiotik, macam-macam. Banyak sekali yang namanya feed additive dalam dunia peternakan. Kemudian yang terakhir sangat penting ini adalah sumber vitamin. Nah, sehingga jika bahan pakan kurang mengandung vitamin, ternak akan mudah loyo. Nah, loyo itu apa? Mudah terserang yang namanya penyakit. Nah, ini sangat penting karena unsur-unsur vitamin ini bisa membantu menjaga kekebalan tubuh. Nah, uniknya ataupun menariknya, unsur dari sumber mineral, feed aditif, kemudian sumber vitamin, ini semua terkandung di dalam teknologi NASA. Nah, sehingga ketika kita lengkapi yang utama tadi, sumber serat, sumber energi, sumber protein, kemudian kita tambahkan dengan yang namanya teknologi NASA yang menunjang untuk hewan ternak, itu dia melengkapi yang namanya sumber mineral, feed aditif, suplemen ternak, kemudian sumber vitamin juga bisa terpenuhi. Sehingga ini sangat luar biasa. Teman-teman sekalian menggunakan teknologi NASA itu sudah membantu melengkapi bahan pakan yang dibutuhkan oleh ternak ruminansia. Kemudian kita lanjutkan. Setelah klasifikasi bahan pakan, nah ini saya kasih pertanyaan pada teman-teman sekalian. Kira-kira ternak hanya diberi satu sumber bahan pakan. Nah, ini kira-kira ternaknya bisa gemuk atau tidak? Nah, ini gemuk dengan satu sumber bahan pakan mungkinkah? Nah, ini mikir keras tuh orang yang di bawah. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat PowerPoint-nya yang pikir bukan manusia, tapi mudah-mudahan nanti kita bisa lain kesempatan kita bisa diskusi. Kenapa ini sebuah pertanyaan besar? Karena ini yang dilakukan umumnya oleh para peternak. Nah, hanya menggunakan satu sumber bahan pakan. Hanya satu. Bisa dari jerami, bisa dari rumput, bisa juga dari katul. Nah, ini yang menjadikan ternaknya itu hanya stagnan atau hanya mampu untuk tumbuh. Hanya mampu untuk bertahan hidup, tidak bisa untuk tumbuh, tidak bisa untuk berkembang, kawinnya susah, lambat, dikawinkan berapa kali tidak jadi-jadi, kemudian kalau sudah bunting berkembangannya lambat, kemudian kalau sudah beranak anaknya kecil, kemudian kalau sudah menyusui susunya sedikit dan lain sebagainya, yang mereka rata-rata tidak sadari bahwa sebetulnya pakan itu seharusnya kita harus meransum, mencampur jadi satu. Sehingga tidak mungkin dengan satu sumber bahan pakan saja kita bisa mempercepat pertumbuhan hewan ternak kita. Nah, itu merupakan salah satu tantangan kita juga untuk bisa melengkapi, memberikan informasi kepada para peternak agar mereka bisa menggunakan berbagai macam bahan pakan bagi peternakannya. Nah, sekarang kita lihat selanjutnya.
setelah kita tahu berbagai macam klasifikasi bahan pakan, baik itu tadi ada sumber serat, sumber energi, sumber protein, sumber mineral, sumber vitamin, ataupun juga ada suplemen, feed aditif, kemudian semua harus dijadikan satu, harus dicampur menjadikan yang namanya ransum. Ransum itu adalah campuran bahan pakan. Nah, jadi dapat menentukan campuran bahan pakan yang berkualitas untuk meningkatkan bobot badan hewan ternak kita. Nah, jangan sampai ketika kita target per hari mau bobot badan 2 kilo pertambahannya, tetapi hanya memberikan jerami saja, hanya memberikan rumput saja, hanya memberikan dedak saja. Itu pun tidak tahu kuantitasnya, kebutuhannya hanya berapa kilo per ekor. Nah, itu bisa menjadi sesuatu yang gawat karena targetnya masih jauh sekali dari apa yang kita lakukan sekarang. Sehingga teman-teman sekalian, jika memang kita harus mentargetkan bobot badan tinggi, kita harus melengkapi nutrisinya tadi, sumber pakannya tadi, ditambah lagi menentukan ransum pakan yang berkualitas. Bagaimana caranya? Yang pertama, tentu kita harus tahu tujuan ternaknya. Nah, itu yang di kiri atas, tujuan dari produksinya untuk apa? Kalau produksinya untuk pedaging, potong, berarti kita harus genjot pertambahan bobot badannya. Kalau tujuannya adalah perah, berarti genjot dari produksi susunya. Nanti pun pakannya akan berbeda. Nah, yang kita lakukan sekarang, yang kita bicarakan pagi hari ini adalah meningkatkan bobot badan ternak. Sehingga tujuan akhirnya adalah ternak potong. Yang nantinya targetnya adalah untuk disembelih dan diambil dagingnya atau bobot badannya yang ditargetkan. Nah, itu tujuannya harus tahu dulu. Jangan sampai nanti tujuannya perah, target ternyata diberikan pakan yang digunakan untuk pedaging. Nah, itu jadi ada kekurang pahaman. Nah, sehingga perlu diberitahu. Kemudian yang kedua, ada berat badannya. Nah, ini umumnya penentuan jumlah dari pakan itu mengacu pada berat badan hewan ternak. Baik itu sapi, kambing, domba, itu memang mengacu dari berat badannya. Sehingga semakin besarnya ternak, itu pakannya semakin banyak. Begitupun dengan kita semua makhluk hidup, semakin besar, semakin banyak kebutuhan makan sehari-harinya. Nah, sehingga ketika tadi sudah tahu ternaknya tujuannya untuk potong, kemudian beratnya sekarang berapa, nanti kita akan bisa menentukan. Kemudian yang ketiga, nah ini berkaitan dengan cost, biaya dari pakan yang kita punya. Harganya, pakailah harga yang paling terjangkau, paling murah. Karena apa? Karena itu bisa menekan dari biaya pakan. Karena biaya pakan ini sangat tinggi dalam budidaya peternakan. Sampai dengan biaya 70%. Nah, ini pengacu pada pengeluaran pakan. 70% biaya produksi itu jatuhnya ada di pakan. Sehingga sebagaimanapun kita bisa hemat bahan pakan. Nah, tadi yang penting kita sudah punya ransumnya, cari sendiri, ditambah lagi kita tahu kesediaannya, ketersediaannya. Kalau di rumah kita banyak yang namanya gandum, biasanya jarang ya kalau gandum, biasanya banyaknya adalah jerami. Jerami, kemudian rumput, gajah, kemudian ada ampas tahu, karena dekat dengan pabrik tahu misalnya, juga ada onggo atau biasa mudah kita untuk mencari yang namanya onggo, sisa-sisa dari ketela, itu juga bisa kita gunakan. Yang penting kita tahu sumber-sumbernya tadi. Dia masuk klasifikasi bahan pakan yang apa? Apakah sumber serat, apakah protein, apakah energi. Nah, itu juga bisa untuk kita buat menjadi ransum yang tepat untuk penggemukan hewan ternak. Kemudian yang terakhir yang harus digunakan untuk menentukan campuran pakan yang berkualitas adalah kita punya data komposisi pakannya. Data komposisi pakan ini gampang sekali sekarang dicari. Biasanya dari internet banyak sekali, tinggal diketik kandungan dari rumput kolonjono misalnya, atau kandungan dari jerami. Nah, muncullah berapa proteinnya, berapa seratnya, berapa energinya, berapa mineralnya, nantinya ada semua di situ. Nanti tinggal dimasukkan ke dalam penggolongan tadi, apakah dia termasuk sumber serat. Sumber serat tadi kriterianya adalah serat kasar kurang dari lebih dari 18%. Nah, ini saya berikan contohnya. Ini adalah
salah satu contoh yang sangat mudah sekali kita dapatkan datanya. Nah, ini contoh dari komposisi bahan pakan. Nah, itu ada yang pertama ada ampas tahu. Nah, ampas tahu kalau kita lihat BK itu adalah bahan kering. Bahan kering itu ternyata dari sekian banyak ampas tahu, misalnya 100% ampas tahu, airnya itu berarti sebanyak kurang lebih 90%. Yang bisa digunakan hanya 10%-nya atau bahan keringnya. Ini sumbernya bisa dari macam-macam. Macam-macam pun itu sebetulnya ada perbedaan, tetapi tidak apa-apa, tidak begitu banyak, paling hanya sekitar 2-5% perbedaannya. Kemudian ampas tahu ternyata PK-nya atau protein kasarnya itu 25%. Berarti ini masuk ke golongan sumber protein. Karena tadi sumber protein kriterianya adalah lebih dari 20%. Nah, jadi tadi kalau PK, LK, SK, nah itu nanti lihat di datanya ada semua. Kemudian kita contoh yang nomor 11, ada dedak padi. Dedak padi bahan keringnya tinggi sekali karena kandungan airnya sedikit. Bahan kering ya, bahan keringnya banyak sekali. Apabila dedak itu dikurangi airnya, berarti 91% ini yang bisa dimanfaatkan. Kemudian PK-nya, nah ini protein kasarnya hanya 9% ternyata. Nah, kalau di bawah 20% berarti dia masuk yang bukan masuk yang protein, otomatis bukan masuk sebagai sumber protein. Tetapi masuknya ke tadi, jika SK-nya lebih dari 18%, serat kasar lebih dari 18%, berarti masuk ke sumber serat. Nah, sehingga ini menjadi sumber serat maupun sumber energi. Nah, jadi teman-teman kalau sudah tahu datanya seperti ini, bisa kita gunakan untuk penentuan bahan pakan. Nah, dari bahan ini tidak harus digunakan semuanya. Jika hanya ada di sana ada ampas tahu dan pollard misalnya. Nah, itu kita bisa gunakan juga karena ampas tahu sumber protein, pollard tadi sudah menjadi sumber energi. Nah, sehingga juga kita sudah melengkapi dua sumber tersebut. Nah, jadi tetap saja menyesuaikan harga yang termurah. Harga termurah dan ketersediaannya di daerah teman-teman semua. Di timur mungkin banyak hijauan yang mungkin tumbuh di daerah gersang, daerah panas, berbeda dengan daerah Jawa misalnya yang tinggi, dataran tinggi. Nah, itu silakan menggunakan saja, yang penting tahu kadar kualitasnya. Yang jelas untuk hewan ruminansia itu kandungan dari protein kasarnya itu adalah 13% minimalnya. Kalau kita ingin gunakan untuk penggemukan, paling tidak sehari bisa naik bobot badan sebanyak 1 kg. Nah, jadi kalau mau lebih tinggi, gunakan protein yang lebih tinggi. Nah, kemudian ada lagi contoh ini. Ini adalah rumput-rumputan. Nilai gizi rumput dan daun legum. Nah, ini rumput raja, kandungannya ini juga bisa kita temui dimanapun. Ini saya ngutip dari guru saya di Gajah Mada. Nah, ini rumput raja itu bahan keringnya 17%. Nah, ini proteinnya ternyata masih di bawah, sehingga perlu adanya campuran dari protein kasar dari sumber yang lain. Nah, jadi kalau petani hanya memberikan satu sumber saja, contohnya adalah rumput raja misalnya, atau rumput alang-alang, nah itu hanya proteinnya sangat rendah, sehingga perlu yang namanya sumber protein tambahan dari luar, seperti bungkil-bungkilan tadi, ataupun biasa sudah dalam bentuk konsentrat. Nah, jadi kalau kita lihat di sini nih ya, ada rumput lapangan. Nah, ini yang biasanya orang-orang dulu, orang tua kita, simbah kita dulu, kalau ternak ya mereka umbar di lapangan tidak masalah karena sudah hampir 13% kandungan proteinnya. Jadi kalau zaman sekarang sulit sekali kita menernakan hewan ternak di umbaran di luaran sana. Sehingga mereka hanya butuhnya adalah suplemen saja, tidak butuh sumber protein tambahan dari luar. Kemudian ada yang namanya legume atau kacang-kacangan. Nah, ini juga sangat tinggi kadar proteinnya hingga lebih dari 18%. Nah, sehingga ini juga bisa digunakan untuk campuran dari pakan. Jadi ada rumput dan dedaunan. Nah, jadi tapi nanti ada catatan-catatan tersendiri yang akan kita bahas juga. Nah, ini beberapa contoh dari kandungan pakan yang harus ada di dalam hewan ternak kita. Jangan sampai nanti kita target sehari mau 2 kilo, ternyata pakannya hanya jerami atau hanya rumput saja. Nah, itu menjadi tidak mungkin karena kebutuhan minimal tadi hewan ruminansia itu protein kasarnya
itu minimal harus 13% untuk mencapai target-target penggemukan. Nah, ini kemudian ada legium lagi, dedaunan, memang jerami kacang tanah lebih tinggi, kemudian jagung itu lebih rendah, dan nanti teman-teman bisa dapatkan data ini sangat mudah sekali, bisa searching, mencari datanya mana yang dibutuhkan. Nah, kemudian ini yang sangat penting teman-teman pahami bahwasanya memang pakan dari ruminansia. Nah, ini ruminansia ini memang ini ya, apa namanya, hewan pemakan rumput atau herbivora. Nah, ini menarik karena dia mampu mengubah rumput menjadi daging. Ini merupakan pabrik yang luar biasa, ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Hanya dia ada makan rumput, rumput pun bisa sembarangan diolah dari tubuhnya, diserap dan bisa menjadi daging. Rumput menjadi daging, bahkan bisa rumput menjadi air susu. Ini luar biasa untuk merubahnya. Sehingga dalam hal ini kita harus support pakan yang maksimal. Minimal kebutuhan hijauan. Nah, ini bukan hanya kita sembarang memberikan rumput, memberikan pakan, tetapi kita harus tahu kuantitasnya berapa. Minimal 10% dari bobot badan sapinya. Nah, ini dalam keadaan segar ya. Kalau keadaan berat kering tadi itu kurang lebih hanya 3%. Tetapi ini dalam keadaan segar. Contoh, sapi yang akan kita gemukkan sekarang bobotnya sudah sampai 300 kg. Nah, berarti kebutuhan hijauannya 10% dari 300 gram. Nah, kurang lebih adalah 10% dari 300 kilo, yaitu kurang lebih adalah 30 kg. Nah, ini kebutuhan hijauan atau rumput kita per hari untuk satu pemberian. Untuk per hari untuk satu ekor sapi. Nah, itu 10%, yaitu 30 kg. Itu pakan hijauan yang harus kita berikan. Nah, ini kalau kita beli kurang lebih paling tidak harganya 300 sampai 500 rupiah per kilo. Nanti dalam keadaan ikatan yang besar kurang lebih nanti bisa 20.000 atau 25.000 untuk satu hari. Nah, jadi teman-teman harus bisa mensupport apa kebutuhan dari hewan ternaknya. Kemudian bukan cuma hijauan juga sebaiknya ada beberapa cara. Sebaiknya diberikan juga yang namanya dedaunan, dicampurkan legium. Nah, ini tapi kalau tidak dicampurkan tidak apa-apa. Tujuan dari pencampuran ini tadi karena memang dari campuran hijauan legium ini sumber proteinnya itu lumayan tinggi. Sekitar ada juga yang di atas 20%, banyak sekali. Nah, jadi teman-teman bisa campurkan 5:1 sampai 3:1. Jangan kemudian 1:1. Ini sangat rentan yang namanya penyakit nantinya menjadi kembung. Nah, ini bisa menjadikan penyakit kembung apabila terlalu banyak kita memberikan yang hijauan tetapi mengurangi yang namanya sumber seratnya tadi atau rumputnya. Nah, sehingga dedaunan dengan rumput ini paling tidak itu 5:1 atau 3:1. Nah, jadi seperti itu kita harus tahu informasinya. Kalau tidak seperti itu nanti banyak sekali peternak yang keracunan, banyak sekali ternak yang kembung, banyak sekali ternak yang kendala dalam saluran pencernaannya sehingga bukannya bobotnya tinggi tetapi malah mati. Nah, itu banyak terjadi kasus kembung dan lain sebagainya. Kemudian sebaiknya dicacah dulu 2 sampai 5 cm. Ini kalau memang ada chopper ya, kalau tidak ada enggak apa-apa. Sebaiknya dicacah ukuran sekitar 2 jari. Sekitar 2 ini 2 kotak ini. Nah, 2 kotak ini kurang lebih adalah 2 cm. 2 sampai 5. Nah, jadi kurang lebih perlu dicacah pakai chopper ukuran 2 sampai 5 cm. Jangan terlalu kecil dan jangan terlalu besar. Kalau terlalu kecil bahayanya adalah nanti ternak mudah untuk makannya, terlalu mudah untuk makannya akan diserap juga hanya sebentar atau hanya sesaat sehingga akan cepat dikeluarkan. Jika itu pun terlalu banyak, terlalu panjang, nanti ternak akan terlalu lama mengunyahnya. Terlalu lama menimbulkan yang namanya lama untuk meminta makan kembali. Sehingga nanti pakannya akan awet. Sehingga yang terserap dalam tubuh itu juga hanya sedikit. Nah, tapi sebagai catatan, teman-teman bisa gunakan teknik untuk malam hari, hijauan tidak perlu dicacah. Nah, ini teman-teman bisa pakai utuh, hijauan utuh hanya untuk
malam hari, karena malam hari umumnya ternak juga masih akan makan. 2-3 jam sekali dia berdiri untuk mencari pakannya. Nah, bahayanya apabila kita berikan pakan yang dicacah, itu juga akan nantinya akan mempercepat proses pencernaannya tadi. Akan mudah dihancurkan, tidak lama ternaknya untuk mengunyah. Nah, ini bisa menyebabkan penyakit yang namanya kembung. Karena apa? Udara dingin, apabila dia tidak diimbangi dengan asupan yang cukup, dengan air liur yang cukup dalam tubuhnya, sehingga mudah yang namanya terjadi kembung. Jadi beberapa peternak seringkali memberikan hijauannya itu diberikan malam hari tanpa dicacah. Untuk mengantisipasi kembung itu karena air liurnya. Karena memang hijauan yang panjang apabila dikunyah akan menimbulkan ternak akan mengeluarkan air liurnya lebih banyak. Nah, air liurnya lebih banyak untuk melarutkan ke dalam saluran pencernaannya. Liur yang banyak itu bisa membantu menstabilkan pH di dalam lambung atau dalam rumen hewan ternak. Sehingga ketika stabil, ternak tidak mudah kembung. Nah, itu bisa antisipasi dalam penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, kemudian yang kedua ada kebutuhan konsentrat. Jadi tadi ada kebutuhan hijauan untuk memenuhi seratnya, karena memang aslinya dari hewan ternak itu ruminansia adalah pemakan hijauan atau herbivora. Nah, tetapi karena memang sekarang zaman-zaman saat ini mendapatkan kualitas hijauan yang baik itu sedikit susah, agak susah, sehingga kita harus penuhi kadar protein minimalnya tadi itu dari konsentrat tambahan. Umumnya konsentrat isinya adalah sumber protein, baik itu ampas tahu, bisa juga dari mungil kedelai atau yang lainnya yang dicampurkan dalam media yang namanya konsentrat. Kalau kita beli biasanya sudah ada kadar kandungannya, ada 13%, ada yang 15%, itu kandungan konsentratnya. Tetapi sebagai catatan, karena memang konsentrat itu bukan merupakan sumber serat, sehingga teman-teman harus tetap memberikan hijauannya, rumputnya. Nah, sehingga ternak akan sehat dan gemuknya menjadi lebih cepat. Konsentrat ini biasanya harganya memang lebih mahal dari rumput, sehingga teman-teman cukup berikan sekitar 2% itu maksimal. Memang kebutuhannya itu 2-2,5% dari berat sapi, itu konsentratnya. Tetapi kalau tidak diberikan pun tidak apa-apa kalau memang bukan untuk tujuan produksi. Konsentrat sapi itu bervariasi harganya, ada yang 2.000 sampai 3.000 per kilogram. Nah, tadi kalau kita lihat hijauan, kurang lebih kalau kita keluarkan per hari, kalau misalnya semuanya beli, hijauan kurang lebih 20.000, kemudian konsentrat paling tidak 2% dari berat sapi, 2% kalau tadi 300 kilo, kurang lebih ada 5-6 kg. Per kilo kalau 2,5 berarti kurang lebih ada 10.000. Per hari pakan sapi kurang lebih Rp30.000. Atau bahkan bisa lebih murah sekali kalau teman-teman nanti membuat sendiri pakannya atau asal dari bahan-bahan yang tadi yang teman-teman sudah ketahui, apa saja sumber serat, apa saja sumber energi, apa saja sumber protein, sehingga nanti bisa membuat sendiri. Bahkan 10.000 per hari itu juga sudah cukup untuk biaya pakannya. Untuk pertambahan bobot badan minimal 1 kg. Nah, sekarang kalau kita bandingkan 1 kg sapi hidup paling tidak sekarang sudah harganya tinggi karena menjelang Idul Adha. Bisa sampai 80.000, mungkin sekitaran itu, 70-80.000 bobot hidupnya. Nah, sehingga kalau kita bandingkan dengan pakan yang bagus, kurang lebih tadi sekitar mungkin 20.000, apabila bisa menambahkan 1 kg bobot hidup 70.000, kita masih bisa mendapatkan pertambahan uangnya salary per hari. Nah, itu kurang lebih sekitar Rp50.000. Nah, jadi kalau kita sembarangan memberi pakan, bobotnya hanya bertambah sedikit karena hanya mampu untuk bertahan hidup, itu akan stagnan, percuma, akan lambat sekali tumbuhnya. Apabila kita target produksi penggemukan daging, nah kita berikan 2% dari bobot badannya atau 10%. Hijauannya 2% konsentratnya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini teman-teman kalau sekarang bingung bagaimana cara menghitung berat sapi, ini juga digunakan untuk para peternak dalam
mengira-ngira pakannya tadi juga bisa digunakan untuk memilih hewan-hewan kurban atau hewan ternak yang akan untuk Idul Adha. Itu juga bisa menaksir harga. Nah, menaksir ini bukan menyukai ya, bukan naksir, tetapi mengira-ngira. Apalagi kalau teman-teman peternak yang sudah sehari-hari bertemu ternak, otomatis mereka sudah hafal. Oh, ini kurang lebih 300 kilo. Ini 350 kilo. Paling nanti kesalahannya 5 sampai 10 kilo kurang lebih. Nah, mereka sudah terbiasa. Tetapi kalau kita mungkin yang masih awal-awal merintis atau ingin mengetahui bobot badannya, nah itu bisa menggunakan rumus. Banyak sekali, ada 3 rumus juga yang banyak digunakan oleh para peternak, tetapi yang sering, yang mudah itu adalah rumus yang ini. Yang ini rumusnya adalah berat sapi sama dengan lingkar dada ditambah 22 dibagi 100. Nah, ini nanti dikuadratkan. Nanti ketika ketemu kisaran bobot badan berapa, baru nanti diturunkan pakannya 10% berapa, kemudian 2%-nya berapa untuk memenuhi kebutuhan kadar nutrisi dari hewan ternak. Kemudian ini penting karena apa? Karena yang namanya hewan ternak itu harus tahu sifat fisiologisnya masing-masing. Jangan sampai bobotnya 300 kilo kita beri pakan yang seharusnya hanya untuk ternak 100 kilo, hanya untuk ternak 200 kilo. Nah, ini kan bisa berbahaya, tidak cocok. Kalau kita sudah umur 20 tahun diberikan makanan itu untuk anak bayi, nah berarti sangat kurang, sehingga dia masih lapar, kebutuhannya menurun, dan produksinya menjadi lambat sekali. Sehingga teman-teman dimanapun berada harus mengetahui apa kebutuhan hewan ternak sehingga mampu untuk memenuhinya. Sehingga target produksi penggemukan, apalagi kalau targetnya Idul Adha sekarang kurang lebih hanya sekitar 15 hari atau 17 hari, ini harus digenjot terus dengan pakan yang baik ditambah dengan sumber mineral, sumber vitamin, dan suplemen pakan, feed aditif tadi yang juga penting. Dan itu semua terkandung dari teknologi yang kita punya semuanya, yaitu teknologi NASA. Nah, sehingga peran dari teknologi NASA ini sangat penting bagi ternak ruminansia. Nah, jadi teman-teman, kalau masih punya stok tangguh probiotik, itu sangat bagus bagi pencernaan hewan ruminansia. Tetapi kalau tidak ada, kita juga bisa gunakan teknologi yang lainnya. Nah, jadi kita bisa gunakan POC NASA dan hormonik untuk saat ini untuk memacu pertumbuhan hewan ternak. Dan peran teknologi NASA bagi ternak ruminansia itu ada banyak sekali. Memang yang pertama adalah meningkatkan nafsu makan. Tentu ketika mineral itu masuk, nafsu makan akan terjaga, akan meningkat. Sehingga hewan yang tadinya tidak suka jerami menjadi suka jerami, yang hanya diberikan pakan seadanya menjadi habis, tadinya tidak habis menjadi habis, lahap. Kemudian bisa juga untuk memacu pertumbuhan. Ketika nafsu makan bagus, makan yang masuknya lebih banyak sehingga pertumbuhannya bisa menjadi lebih tinggi. Sehingga teman-teman bisa menggunakan teknologi NASA untuk mengatasi ternak-ternak yang nafsu makannya menurun. Nah, kemudian bisa memacu pertumbuhan. Memacu pertumbuhan yang tadinya bobot per hari pertambahan hanya sekitar 700 gram, 800 gram, kita bisa tingkatkan menjadi 1 kg. Sebagai gambaran, yang umum adalah sekitar 1,1, kita bisa rubah menjadi 1,4. Nah, sehingga itu bisa menjadi selisih yang lumayan tinggi. Yang tinggi 300 gram, itu kalau kita tadi harganya sekitar 70.000, sepertiganya kurang lebih sekitar 20 sampai 25.000 pertambahan pendapatan hariannya. Hanya menggunakan satu tutup per ekor per hari. Nah, ini sangat luar biasa untuk menambahkan pertambahan bobot badan peternak. Nah, peternak pun nanti bisa menambah pendapatannya. Kemudian menekan angka kematian. Nah, jadi tadi bukan hanya unsur mineral, unsur vitamin juga ada, ditambah lagi unsur dari suplemen juga ada. Sehingga ketika sudah menggunakan, ternak akan tinggi kekebalan tubuhnya. Sehingga apabila ada bakteri, ada virus, ada penyakit, cuaca yang tidak bagus, dia bisa menjaga diri sendiri dari adanya penyakit-penyakit atau sumber penyakit tersebut. Sehingga penyakit belum sampai masuk ke dalam tubuh, sudah dilawan oleh hewan ternak itu sendiri. Sehingga yang namanya penyakit jauh, sehingga
kematian akan menurun. Karena penyebab kematian tertinggi salah satunya adalah dari penyakit, sumber penyakit. Penyakit disebabkan juga karena dari banyak hal, banyak faktor. Nanti mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bahas yang berkaitan dengan penyakit hewan ternak. Kemudian bukan cuman yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat pun ternyata kualitasnya meningkat. Meningkatkan kualitas dagingnya. Nah, karena memang dari segi feed aditif atau suplemen ini tercukupi, kadar protein pakan menjadi lebih tinggi. Nah, ditambah lagi ternak mudah untuk menyerap pakan yang ada, sehingga kadar nutrisi dalam daging itu menjadi meningkat. Nah, sehingga ketika kualitas daging meningkat, itu adalah sumber proteinnya yang tinggi, kadar protein dagingnya yang tinggi, sehingga kualitas daging itu bisa meningkat dengan baik, dengan tinggi, dengan tajam. Nah, kemudian yang terakhir adalah mengurangi aroma atau bau kotoran dari kandang sapi kita. Nah, jadi kalau teman-teman tadi bingung apabila nyari pakan aja susah, kemudian banyak lapangan yang sudah dirubah menjadi perumahan atau menjadi bangunan, ditambah lagi dengan kandang-kandang yang mulai tersingkirkan, apalagi dengan bau kotoran yang mengganggu lingkungan, itu kita bisa kurangi dengan cara menggunakan teknologi NASA. Dan yang bisa digunakan saat ini yaitu teman-teman bisa gunakan POC NASA dan hormonik, dicampurkan menjadi satu, kemudian diambil satu tutup per ekor per hari. Nah, ini bisa dicampurkan ke pakan basahnya atau konsentratnya tadi, atau biasa disebut oleh para peternak yaitu komboran, campuran pakan basah, bisa juga di air minum. Ataupun jika tidak diberi komboran, bisa juga dicampur ke hijauan. Nah, jadi kita bisa gunakan baik itu melalui pakan basah ataupun langsung melalui air minum. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Pertemuan kita pada pagi hari ini ada beberapa informasi yang dapat kami sampaikan, karena memang kalau memang usaha kita adalah targetnya pakan penggemukan, berarti kita harus memenuhi apa saja yang ada di dalam pakan ternak. Nah, target kita adalah hewan ruminansia, sehingga kita harus penuhi pakan ruminansia tersebut. Pakan ruminansia yang utama adalah hijauan atau rumput, sehingga kita harus berikan rumput yang berkualitas. Dan kondisi saat ini ketika rumput itu susah, kualitasnya di bawah rata-rata, dan memang belum bisa untuk memenuhi, belum bisa untuk menjadi pakan tunggal, kita harus penuhi juga dengan unsur yang lainnya yang biasa disebut dengan konsentrat. Sehingga kalau kita tahu tadi kadar kualitasnya, sebagai contoh kita punya hijauan jerami misalnya, itu kadar proteinnya hanya sekitar 6-8%. Kita ambil contoh sekitar 6%, kemudian kita gunakan konsentrat dengan kadar konsentratnya sekitar 20-15%, sehingga itu kalau kita ambil rata-ratanya baru sekitar 10-11% kadar proteinnya. Sehingga ini belum mencukupi dalam budidaya peternakan kita, sehingga ini semua harus dipenuhi karena kebutuhan ternak minimal kadar proteinnya adalah 13%. Nah, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Silahkan jika memang ada yang ditanyakan mengenai materi pada kesempatan pagi hari ini, silahkan bisa, mungkin ada waktu untuk kita tanya jawab. Silahkan pertanyaannya dituliskan di kolom komentar yang ada. Silahkan jika ada pertanyaan. Jadi materi kita adalah seperti itu. Nanti kalau memang dibutuhkan, teman-teman bisa copy filenya atau saya kirimkan dalam bentuk PDF nanti ke grup pertanian organik NASA. Mungkin seperti dulu.
materi kita pagi hari ini. Kalau memang teman-teman nanti belum ada pertanyaan di sini, bisa menghubungi langsung ke kontak konsultasi kami yang ada. Ini sementara sudah ada beberapa pertanyaan di kolom komentar ya. Ini karena memang kalau selepas dari kegiatan ini mungkin masih ada yang bertanya di kolom komentar. Seringkali kami tidak melihat kolom komentarnya atau komennya, sehingga langkah baiknya juga bisa langsung menghubungi ke kontak kami, yaitu 0811 2792 004. Ini kalau ada yang ditanyakan, pertama ini komentarnya jalan terus. Pertanyaan pertama, Mas Po, ini apa ini? Kalau untuk sapi betina biar gemuk boleh nggak ya dikasih BTN dan POC NASA? Terus aplikasinya bagaimana? Boleh, sapi betina itu kalau memang selagi dia tidak bunting silahkan digemukkan saja. Tetapi memang di kebijakan kita sapi betina produktif itu sebaiknya tidak disembelih karena untuk menghasilkan bibit-bibit yang baik, anak-anakan yang berkualitas. Nah, sehingga untuk mencari bobot badan silahkan saja, itu terserah dari peternaknya. Apalagi kalau memang masih dalam fase pertumbuhan. Nah, jadi yang perlu dijaga adalah ketika ternak itu dalam keadaan yang bunting, yang hamil. Nah, jangan sampai dia terlalu over, terlalu gemuk, sehingga ternaknya susah untuk dikeluarkan. Ketika nanti harus dilahirkan, susah untuk dilahirkan. Nah, itu menjadikan sesuatu hal yang berbahaya. Kemudian ada dari Marini. Selamat siang dari Bali. Apakah sapi yang lagi hamil bisa dikasih POC dan hormonik? Bisa. Silahkan bisa diberikan POC dan hormonik. Sebagai catatan, hanya ketika ternak itu bunting, kita bisa kurangi interval pemberiannya menjadi 3 hari sekali. Tidak diberikan setiap hari, tetapi 3 hari sekali. Salah satu tujuannya tadi untuk menghindari ternak terlalu over berat badannya atau terlalu gemuk, sehingga perlu kita kurangi. Kemudian, apakah pakan fermentasi itu juga bisa memenuhi kebutuhan ternak? Nah, jadi fermentasi itu juga ada berbagai macam fermentasi. Jadi ada berbagai macam istilah. Ada yang namanya silase, ada yang namanya complete feed, ada juga jerami amoniasi. Nah, jadi ada berbagai macam fermentasi. Nah, jadi yang pertama itu sebenarnya fermentasi itu ada yang beranggapan kurang tepat karena memang ini untuk hewan ternak. Nah, yang pertama dari yang namanya silase. Silase ini full hijauan yang difermentasi. Sehingga sebaiknya itu masih dibutuhkan yang namanya konsentrat tambahan. Nah, jadi dibutuhkan sumber proteinnya. Itu perlu ditambahkan. Jadi masih kurang. Perlu yang namanya konsentrat. Kemudian kalau yang kedua namanya complete feed. Complete feed itu adalah pakan yang sudah lengkap dari dalam satu wadah atau satu tong penyimpanan pakan kita. Sehingga di dalamnya ada hijauan, ada sumber protein, kemudian ada juga seringkali ditambahkan katul, ledak, dan lain sebagainya. Plus ditambah juga dengan teknologi NASA campur di dalamnya yaitu Viterna, POC hormonik ataupun tangguh probiotik, kemudian difermentasi, itu sudah menjadi pakan komplit, pakan yang lengkap, sehingga sudah cukup memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Kemudian ada juga yang namanya teknologi amoniasi. Ini sebetulnya untuk menambahkan kadar protein dalam pakan ternak. Protein yang ditambahkan ini dicampurkan ke jerami, sehingga jerami yang ada ini kandungan proteinnya menjadi lebih tinggi. Harapannya seperti itu. Amoniasinya itu menggunakan urea, tetapi ini menjadikan sesuatu yang berbahaya apabila kita terlalu berlebihan pemberiannya. Ternak akan
sakit, kejang-kejang, dan nanti bisa mati apabila lebih dari 6%. Paling tidak kita cukup berikan sekitar 3%. 3% urea dalam jerami, kemudian didiamkan, difermentasi, ditutup saja, kemudian nanti dibiarkan sehingga kandungan kadar proteinnya bisa meningkat. Tetapi kalau yang namanya tadi silase fermentasi itu dia tidak meningkatkan kandungan proteinnya, tetapi kita juga perlu masukkan konsentrat untuk menambah kandungan proteinnya. Yang berubah kalau dilakukan fermentasi adalah seratnya. Seratnya bisa menjadi lebih halus, bisa dihancurkan seratnya. Yang tadinya serat tidak bisa dicerna menjadi bisa dicerna, menjadi bisa dimanfaatkan. Kemudian selanjutnya, apakah teknik ini hanya untuk ternak sapi dan kambing saja atau bagaimana? Teknik ini sebetulnya yang umum dilakukan dan yang seharusnya dilakukan, yaitu mengatur kebutuhan pakan. Kalau kita ibaratkan jangan cuma hanya makan nasi, tetapi juga kita harus makan lauk pauknya menjadi satu, menjadi hal yang lengkap sehingga memenuhi kebutuhan hidup. Bukan cuma mampu untuk hidup, tetapi mampu untuk berkembang, untuk bertambah, bobot badannya juga bisa. Nah, ini di setiap ternak itu memang ada hal seperti ini. Tetapi, nah ini menarik, di unggas itu umumnya itu sudah dalam keadaan yang lengkap. Nah, jadi kalau teman-teman membeli pakan polar atau pakar pur, nah itu semua sudah lengkap jadi satu. Nah, jadi kalau di hewan ruminansia ini kan habitat aslinya itu pemakan rumput hijauan atau herbivora, sehingga tetap harus ada yang namanya hijauan rumputnya. Jangan sampai terlalu banyak konsentratnya sehingga bisa menyebabkan penyakit sapi gila yang dulu pernah terjadi. Nah, jadi kalau di ayam apabila kita ingin membuat pakannya sendiri, kita tetap gunakan prinsip ini, harus memenuhi adanya sumber protein, sumber energi, sumber serat dan lain sebagainya nantinya. Tetapi kalau umumnya kita cari di poultry shop itu dalam keadaan yang jadi, yang sudah lengkap. Nah, jadi ini merupakan pelengkap dalam pakan ruminansia. Kemudian selanjutnya, kalau di Palangkaraya, pakan yang bagus untuk ternak sapi apa? Di sini rumput dan jerami agak susah. Mau nggak mau kita harus tetap berikan hijauan ataupun rumput. Rumput apapun bisa diberikan. Nah, jadi kalau kita punya daun kering atau kita punya alang-alang itu juga kita bisa berikan. Jangan sampai tidak ada rumputnya. Nah, karena memang sesuai dengan tadi prinsipnya hewan ruminansia, di dalam tubuhnya itu harus ada yang diolah oleh mikroorganisme. Organisme ini mengolah apa? Serat, yaitu si hijauannya, rumputnya. Jadi harus ada. Paling tidak sekitar 40% pun tidak masalah. Untuk fermentasi pakan 1 kintal kurang lebih, kalau kita masih punya tangguh probiotik bisa diberikan 4 tutup botol itu untuk 100 kg atau 1 drum. Nah, itu bisa kita kolaborasi 4 tutup botol campur POC campur hormonik. Nah, jadi bisa menjadi pakan yang hampir lengkap. Kemudian untuk hewan unggas tadi juga ada. Memang kalau untuk ayam unggas ini dia kan termasuk sebetulnya adalah hewan pemakan segala, omnivora seperti manusia lah. Seperti kita rumput bisa, daging bisa, dan lain sebagainya itu bisa semuanya masuk. Jadi kalau untuk teknik ini itu kalau untuk memang diunggas itu dia lebih fleksibel. Nah, berbeda dengan di ruminansia karena memang aslinya dia herbivora, jangan sampai kita terlalu banyak memberikan pakan sumbernya bukan dari rumput, bukan dari hijauan. Nah, sehingga tidak merubah sifat-sifat fisiologisnya. Kemudian selanjutnya, ternak sudah terlanjur cacingan. Boleh dikasih POC harmonik apa bisa menghilangkan cacing?
Bisa. Jadi memang cacingan ini salah satu faktornya dari hijauan ya, dari hijauan rumput yang terlalu pagi kita berikan. Kita panen. Nah, bukan kita berikan ya, kita panen. Jadi sebelum si matahari terbit kita sudah memotong hijauan, memotong rumput. Nah, itu biasanya juga di dalamnya ada biji-biji atau bukan biji ya, telur. Nah, telur-telur dari cacing sehingga tidak terlihat di mata masuk ke dalam tubuh ternak. Nah, sehingga amannya sebagai pencegahan kita bisa kurangi pemberian yang asalnya rumput yang dipotong dipanen terlalu pagi. Kemudian untuk obatnya itu tetap kita berikan obat cacing. Nah, ini penting untuk hewan ruminansia yang pertama kali masuk ke kandang kita. Itu sebaiknya diberikan obat-obatan pertama obat cacing, kemudian selanjutnya ada suplemen. Suplemen ini cukup POC hormonik, Naloginasa itu maksudnya adalah suplemen pakan, suplemen ternak. Sehingga obat cacing dan suplemen ini sudah cukup untuk membantu dari adanya berbagai macam penyakit. Kalau sapi menyusui apa bisa diberi produk organik? Terus dikasih apa? Bisa. Terus dikasih apa produknya agar tetap sehat, gemuk ibu dan anaknya? Ya, jadi untuk sapi menyusui itu sangat baik kita berikan teknologi suplemen karena memang dalam teknologi NASA udah tercampur 3 poin tadi. Mineral ada, kemudian vitamin ada, kemudian suplemennya juga ada semua masuk sehingga ini bisa membantu untuk meningkatkan produksi susunya sama meningkatkan recovery, mempercepat proses recovery, mengembalikan posisi terbaiknya. Jadi yang namanya ternak baru melahirkan itu pasti membutuhkan sumber mineral yang sangat banyak sehingga teknologi NASA bisa mencukupinya. Jika menggunakan teknologi NASA, berapa peningkatan bobot sapi yang bisa dicapai perharinya? Nah, ini pertanyaan yang sering sekali muncul dan pasti muncul. Nah, jadi dengan NASA berapa kira-kira pertambahannya jadinya? Nah, ini tetap Pak, semua banyak sekali pengaruhnya. Nah, jadi salah satu teknologi kita membantu ke pelengkapan sumber pakan yang ada tadi. Sehingga yang kita tingkatkan adalah penyerapan ternaknya. Tetap semua bergantung dari pakan yang diberikan tadi. Nah, baik itu sumber protein, sumber serat, sumber energi, ketika sudah masuk semua ditambah dengan teknologi NASA itu sangat luar biasa hasilnya. Nah, tetapi yang kita berikan informasi itu memang tidak plek, tidak seluruhnya seperti itu. Nah, jadi yang bisa kita bandingkan adalah apabila kita berikan sebelumnya berapa dan kita sudah berikan berapa sehingga baru kita bisa lihat perbedaannya. Nah, jadi kalau untuk ternak ruminansia ini kita sedikit berbeda karena dari segi pakannya sangat bervariatif. Dari segi bibitnya sangat bervariatif juga. Kita bisa cari di pasar ternak, kemudian bisa cari di lingkungan sekitar yang dia baru melahirkan dan lain sebagainya. Ini berbeda dengan unggas. Unggas itu jelas kita beli DOC yang sudah dari pabrik-pabrik yang sudah baik. Ditambah lagi dari pakan yang baik. Pakannya sama. Rata-rata kan kalau kita beli pur di poultry shop itu kualitasnya sama, proteinnya sekian persen. Tapi kalau untuk ruminansia ini sangat bervariatif, beda-beda sekali. Pakan hijauannya pun itu berbeda-beda ya. Satu menggunakan rumput gajah, satunya menggunakan jerami, satunya menggunakan polar, dedak. Nah, ini sangat berbeda. Sehingga kita kalau mau melihat setelah menggunakan tentunya bisa dibandingkan. Nah, sebagai informasi yang sudah diberikan ini ada perbedaan di pertambahan bobot badan hariannya tadi. Yang tadinya 1,1 kg menjadi 1,4 kilogram. Nah, ini umumnya sapi-sapi merah atau sapi-sapi yang dilakukan untuk proses penggemukan. Nah, ada juga sapi yang di bawah 1 kilo bisa menjadi 700 menjadi 900 sampai 1 kilogram pertambahan bobot badan hariannya. Sehingga tidak bisa kita gunakan, kita judge, kita berikan informasi bahwasanya dengan teknologi NASA ini bisa bertambah sampai dengan 2 kilo per hari. Nah, itu tidak baik memberikan informasi seperti itu karena kita tidak tahu track recordnya. Kecuali kita sudah tahu pakannya A, suplemennya B, kemudian apa dan lain sebagainya.
Ketika kira-kira sudah mencukupi kadar nutrisinya, baru kita tambahkan teknologi NASA agar diserap dengan baik oleh tubuh sehingga ternak akan mencapai bobot badan yang ideal. I-Bank Agrokompleks NASA. Salam dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan. Ya. Oke, semangat pagi. Jadi, memang POC NASA saat ini di labelnya itu memang sudah tidak ada lagi gambar hewan ternaknya. Mengapa demikian? Ini bukan berarti mengurangi isi kandungan dari POC NASA, tetapi ini hanya merupakan salah satu syarat untuk pengeluaran produk. Nah, jadi di dalam produk itu memang syaratnya adalah hanya satu komoditi. Dalam hal ini adalah POC NASA digunakan untuk pertanian. Nah, hanya digunakan untuk satu tujuan. Nah, kalau nanti veterna berarti tujuannya untuk peternakan. Sehingga untuk mempermudah perizinan dan juga untuk mengantisipasi dari kementerian manapun yang berkaitan, itu memang tidak ditampilkan dari gambar ternaknya. Karena memang sudah tidak boleh untuk multi komoditi dicantumkan seperti itu. Tetapi teman-teman kita di lapangan itu sudah banyak sekali yang memberikan, sudah banyak sekali yang menggunakan, banyak sekali yang sudah mencampurkan, baik itu yang awalnya dengan veterna POC harmonik maupun POC NASA saja dengan harmonik saja, itu sudah cukup mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk lebih jelasnya, untuk percobaannya sudah ada juga di YouTube saya. Nanti teman-teman juga bisa lihat POC NASA yang digunakan untuk hewan kambing domba. Nah, itu tidak apa-apa, justru mereka juga lebih bagus, tetap bagus, produksinya bagus, makanan tetap lahap. Nah, kemudian ada lagi yang ingin ditanyakan. Nah, ini apakah boleh sapi berumur 3 bulan dikasih POC NASA dan harmonik? Boleh. Selagi sapi itu sudah atau ternak itu sudah lepas dari indukannya, itu boleh diberikan. Nah, jadi umumnya ternak lahir itu kan masih menyusui full susu ibunya indukannya, sehingga dalam hal ini perlu disiapkan di setelahnya. Lepas sapi baru kita gunakan. Tetapi kalau dari awal sudah lepas sapi, itu kita gunakan dari awal, tidak masalah. Baik, seperti itu saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih teman-teman dimanapun berada, baik di yang sebelah utara, selatan, barat, timur, dimanapun berada. Terima kasih. Semoga yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan perlu juga tadi kami sampaikan bahwasanya memang untuk mencapai target produksi hewan ternak itu faktor produksi tertinggi adalah dari pakannya. Sehingga kita seharusnya bisa tingkatkan pakan dari hewan ternaknya. Peningkatan pakan itu bukan hanya dari luar saja, ternyata juga bisa dari dalam ternaknya. Dalam hal ini adalah dari pencernaannya, sehingga mendapatkan pencernaan yang tinggi. Nah, oleh karena itu, penggunaan pakan yang lengkap dengan sumber-sumber tadi yang sudah kami informasikan, ditambah dengan teknologi NASA, akan bisa memacu produksi sehingga target bisa terpenuhi. Minimal 1 kilo per hari itu bisa nantinya, apabila memang memenuhi syarat-syarat yang ada, dan memang seharusnya untuk hewan ternak. Jadi seperti itu teman-teman sekalian. Jika masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan melalui kontak kami, yaitu 0811 2792 004. Dan mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan apabila ada salah kata perbuatan yang disampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga teman-teman sekalian tetap sehat dimanapun berada, sehingga bisa menjalankan bisnis NASA dengan sehat juga, menjalankan bisnis NASA dengan mudah, dan makin cepat sampai ke tahap-tahap selanjutnya dan bisa menjadi sukses bersama tim dan leader-leadernya. Terima kasih. Sekali lagi, tetap semangat dimanapun berada. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.